Halo teman-teman, selamat datang di channel Fikri YB. Yang sebelumnya gue mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman semua yang udah subscribe, yang udah nge-like, dan juga udah nonton video gue yang sebelumnya. Dan hari ini gue mau bikin konten tentang sesuai janji gue di video yang sebelumnya. Kan waktu itu gue sempet ganti busi dan juga ngasih tau kalau misalkan mobil gue ini jadi lebih irit. Dan sekarang gue mau coba tes pakai metode full to full. Jadi nanti gue isi full dulu bensinnya, lalu gue pakai sekitar 10-20 kilo dan gue isi full lagi. Nanti gue hitung average penggunaan BBM-nya berapa. Dan ya semoga video ini dapat menginformasi kalian buat yang mau beli Civic FD atau yang memang sudah punya dan penasaran. Tapi sebenarnya disclaimer dulu, karena sebetulnya setiap mobil itu walaupun sama jenisnya, misalnya Civic FD itu penggunaan bahan bakarnya bisa jadi beda karena tergantung sama spare partnya itu sendiri, dan juga misalkan tergantung sama, kalau gue baca itu juga ada faktor dari kelebaran ban dan juga ya busi contohnya. Dan sebelumnya gue kan sempat ganti busi kemarin, jadi gue pikir kalau misalkan gue lakukan tes sekarang menurut gue bakal lebih akurat sih. Dan juga karakteristik pengendara juga berpengaruh sih, yang kalau kalian suka injek gas kenceng-kenceng, dan menurut gue itu bakal berpengaruh ke penggunaan bahan bakar. Oke. Sekarang gue mau masuk mobil dulu, jemput teman gue, habis itu gue ngisi bensin sampai full. Oke, ikutin terus vlog gue kali ini, dan let's go. Halo teman-teman, sekarang gue udah ada di mobil dan gue mau jemput teman gue dulu yang kemarin bantu-bantu videoin, namanya Raffi. Rumahnya deket sih, rumahnya deket terus sama gue. Dan ya ini gue mulai jalan, nanti gue isi bahan bakar, gue kasih tahu berapa fullnya. Dan sebenarnya ini gue ngisi dari setengah sih, nggak dari full, nanti gue kasih tahu. Oke, gue jalan dulu ya. Halo teman-teman, gue udah jemput teman gue tadi, si Raffi. Dan sekarang gue lagi perjalanan ke pom bensinnya. Jadi karena kemarin ini mobil sempet diisiin sama bokap gue, tapi di Vivo ngisinya. Tapi ini sih ngisinya bensin yang RON 92 sih, yang mana kalau di Pertamina itu kan sama aja kayak Pertamax ya. Jadi daripada gue campur-campur, mending gue nanti ngisi di Vivo lagi, ngisi full. Sebenarnya bensin gak terlalu ini sih, maksudnya masih dikit lagi penuh. Coba boleh disorti bensinnya masih banyak, jadi gue tinggal menuhin dikit doang. Dan nanti auto tripnya gue reset sih. Oh ya, kenapa gue bikin konten ini juga karena sekalian mau ngetes mobil gue sih. Kan mobil gue kemarin habis servis pas sebulan yang lalu, mungkin habis servis banyak ya, kayak maksudnya kayak ganti oli, filter oli, habis itu ganti maksudnya tune up segala macam, bersihin semuanya, mesin kakeknya nggak ada yang diganti sih. Terus habis itu gue juga sempet ganti busi, yang mana menurut gue businya mahal sih. Busi iridium buat Civic FD itu sekitar 1 jutaan. Dan kata orang-orang sih, pas gue baca di website katanya kalau misalkan kita ganti busi itu bisa bikin jadi lebih irit gitu. Makanya coba sebenarnya secara yang ada di speedometer ini kan ada tuh rata-rata konsumsi bahan bakar. Nah, sebelum ganti busi itu sekitar 7,9:1, yang mana menurut gue itu boros banget. Dan setelah gue ganti busi itu ada perubahan, jadi dia jadi 10:1. Tapi biar lebih akurat nanti kita coba manual aja ya, pakai metode full to full. Oke, pakai metode full to full. Oke sih, gue jalan ke pom bensin dulu ya. Udah mau nyampe sih. Ya, ini bentar lagi sampai. Ntar kita bincang tentang mobil ya sambil temenin gue jalan kita 10-20 km. Nah ini deh. Oke, Pi, boleh dimatiin dulu aja, Pi, karena di pom bensin kita kan nggak boleh megang HP ya. Nah, teman-teman, sekarang gue udah selesai ngisi. Sekarang boleh lihat udah full banget. Nah, full banget. Dan tadi gue isi itu Revo RON 92 itu sekitar 193.000.
193.000 dan sekarang gue udah mulai mau jalan nih. Tapi reset dulu nih odometer nih, saya minjem. Nah ini dipencet aja, ditekan. Nah itu berarti udah ke reset ya trip B nya. Sekarang gue mau jalan pick buat mati. Oke, mulai ngitung ya. Nah sekarang kita udah di jalan. Sekarang gue mau recall sedikit sih tentang mobil gue ini. Jadi teman-teman, mobil gue ini mobil tahun 2011 yang mana gue beli mobil ini bekas sekitar 3 tahun yang lalu. Ketika gue masih kelas 2 SMA akhir lah. Pada saat itu kondisinya memang udah bagus sih. Jadi pada saat gue beli kondisinya memang ada servis resmi dari Honda, track recordnya itu jelas, dan kilometer pada saat itu masih low banget, sekitar 80.000 ya untuk mobil ukuran berapa, sekitar 8 tahun ya? Iya, sekitar 8 tahun, kilometer 80.000 menurut gue cukup low sih, karena setiap tahun berarti dia cuma dipakai 10.000 km. Bener kan? Bener ya. Terus apa namanya, pas gue beli itu kilometernya kan 80.000 km, berarti gue pakai ini sampai tadi itu odometernya itu 100.000 km. 100.000 km. Oh ya bentar. Nah ternyata selama gue beli itu dari 3 tahun yang lalu, busi itu belum pernah diganti. Dan kenapa businya bisa tahan banget sampai 11 tahun? Karena kilometernya masih low, dan juga busi CVFD ini kan makanya busi iridium, yang mana busi iridium itu memang usia pakainya tinggi banget. Jadi disarankan memang ganti itu pada saat 80.000 km itu minimal, namun maksimalnya itu sekitar 100.000 km. Dan kalau nggak diganti-ganti emang performa mesinnya jadi nggak keluar karena pembakarannya nggak sempurna itu, dan juga penggunaan bahan bakar jadi lebih boros. Oh ya, BTW gue juga mau ngasih tahu kalau penyebab busi cepet rusak ataupun cepet aus atau cepet gosong lah ya, gosong, kemarin gue sempet lihat businya gosong, itu sempet gosong tuh karena penggunaan BBM-nya gitu. Karena mobil ini kan kalau nggak salah rasio kompresinya 11,5 banding 1, yang mana 11,5 atau 12 gitu, 12 banding 1, yang mana seharusnya mobil ini emang pakai BBM dengan ron tinggi gitu, Pertamax 92. Dan karena waktu awal-awal tuh gue pakai isi bahan bakarnya ya cuma Pertalite aja, tapi gue yakin sih owner sebelumnya kayaknya dia ngisinya Pertamax sih. Jadi businya ini masih awet sampai 11 tahun sampai 100.000 km. Dan kemarin gue memutuskan untuk ganti, dan harganya mahal ya, menurut gue mahal banget, 1.000.000 4 biji. Karena kalau busi biasa itu kayaknya seinget gue paling mahal ini deh 150 deh satunya, 150 sampai 200 gitu paling mahalnya ya, dengan selain busi iridium. Dan kalau busi iridium ini harganya ada beda, namun sekali ganti dia ganti laginya lama lagi gitu. Lalu untuk modifikasi mobil gue ini ya, dari mesin nggak pernah gue oprek segala macam selama 3 tahun, dan owner sebelumnya juga belum pernah ganti apa-apa. Oh ya, ini doang sih power steering. Di owner sebelumnya itu pernah ganti power steering, itu harganya mahal sekitar 7 juta apa 7 juta. Nggak diganti semua sih, cuma ada bagian yang diganti gitu. Lalu dari gue sendiri restorasi itu nggak pernah ada restorasi yang, oh gue inget cuma pernah ganti long tirot itu gue sempat ganti karena setirnya udah lari kiri kanan banget. Lalu gue ganti, harganya lupa sih itu, soalnya bokap gue juga yang ganti. Lalu dari yang lain-lain bearing gitu gue belum pernah ganti sih, tapi gue ada rencana. Dan kalau kampas rem ya standar lah ya, setiap tahun harus ganti lah ya kampas rem karena penggunaan juga kan, itu kan rem kan paling esensial dalam sebuah kendaraan. Dan untuk modif tadi dikit-dikit doang sih, mesin nggak ada, paling cuma aksesoris gini-gini, sama gue habis ganti velg itu kemarin yang ring 18 ya, velg gue ganti ring 18 gede banget. Dan gue baca-baca nih ya, kelebaran ban itu ngaruh sama penggunaan bahan bakar gitu, karena mungkin berat kali ya, mungkin berat gitu. Terus makanya kalaupun nanti gue cek
ternyata hasilnya mobil gue boros, jangan khawatir karena beda mobil, beda BBM, beda itu loh, beda penggunaan BBM gitu. Walaupun kita sama-sama punya Civic FD, namun penggunaan BBM-nya bisa beda gitu. Siapa tahu memang gue yang ada bocor-bocor atau gimana, ataupun knalpot gue bocor atau gimana yang membuat mobil ini jadi boros. Dan pokoknya intinya kalian jangan takut buat melihara mobil ini, karena mobil ini menurut gue bandel banget sih. Ini udah 3 tahun dari gue pakai. Kemarin gue habis servis banyak dan juga ganti busi. Ternyata tarikannya benar-benar balik lagi kayak awal dan jadi enak lagi gitu. Terus ya udah sih dari modifikasi mobil gue itu. Dan untuk masalah belum pernah ada masalah-masalah yang urgent banget. Cuma kayak kemarin pas gue general check up itu yang gue bilang sekitar 150 ribuan itu, di Honda itu ada, ternyata di mesinnya itu ada seal-seal yang bermasalah lah, bocor lah seal, tapi cuma seal-sealnya doang sih, bukan mesinnya. Yang mana kalau diganti sebenarnya nggak terlalu mahal, namun yang mahal itu ongkos bongkar mesinnya. Jadi kemarin gue di bengkel Oren juga sempet nanya, Mas kira-kira nanti kalau bongkar mesin di sini gimana? Oh, dia bilang dia nggak berani kalau bongkar mesin Honda, terutama Honda yang udah 2010 ke atas atau gimana, yang udah beda lah kelistrikannya gitu. Dia nggak paham dan takut, soalnya kalau kalian bongkar mesin di bengkel biasa yang nggak ngerti-ngerti banget, nanti katanya indikator tuh bisa kacau, kayak tiba-tiba muncul check engine atau gimana. Dan alhamdulillah sih mobil gua belum pernah kayak servis mesin di selain Honda ya, jadi gua lebih percaya aja gitu. Dan oke sih, dari body mobil gua masih mulus lah ya, yang nggak mulus-mulus amat sih, mobil 11 tahun. Dan oke sih, mungkin kita jalan dulu ke depan sedikit sampai jalannya agak lurus lah ini, soalnya jalannya kecil banget dan kilometer baru menunjukkan 2,5 kilometer. Oke, kita jalan dulu, gue jalan dulu dan gue mau ngobrol dulu sama Raffi ya. Halo teman-teman, balik lagi. Dan sekarang gue udah di jalanan yang luas nih, udah di komplek perumahan Green Wisata, dan trip B udah menunjukkan 12 km boleh Bi. Nah, gue akan terus berjalan sampai kira-kira 20 km lah ya, kira-kira 20 km. Dan nanti gue isi lagi bensinnya sampai full lagi, biar kalian tahu berapa nanti konsumsi bahan bakarnya. Ini kalau dari jalanannya masih asri banget ya di Grand Wisata. Dan tadi gue sempat ngeliat mobil yang favorit gue, yaitu BMW seri 3 yang wagon apa ya, pokoknya BMW wagon lah, gue lupa seri berapa. Jadi keren banget sih mobilnya. Kalau dari gue pribadi, sebenarnya selera mobil gue tuh mobil-mobil yang beratap panjang ya, nggak membatasi wagon ataupun ini ya estate gitu ya, tapi kayak cuma Odyssey aja gue suka gitu. Odyssey, Stream, segala macam lah, model-model atap panjang lah. Odyssey kan bukan termasuk wagon ya, gue juga suka. Tapi sedan gue juga suka, Civic FD ini gue suka. Tapi sih cuma mau nunjukin jalan Greenwich aja, jalanan Greenwich halus banget dan jalanannya enak banget, luas. Nah ini udah mau keluar Greenwich, gue lanjut ke sini belok kanan. Oke, karena jalanannya udah mulai kecil lagi dan kita jalan dulu, boleh matiin dulu aja kita jalan. Ya guys ya, sekarang gue lagi macet-macetan kayak gini. Yang pasti macet-macetan kayak gini berpengaruh juga ya nanti sama hasil dari berapa bahan bakar yang terpakai gitu rata-ratanya. Ya boleh lihat nih macetnya Pi, sebelah depan gue angkot, dan kilometer baru menunjukkan 14 km. Tadi kan terakhir gue sorot 12 km, sekarang baru jalan 2 km tadi. Untuk sementara indikator menunjukkan 11,7 km banding 1, tapi nggak tahu, nanti kita hitung manual berapa. Yang jelas ini gue jalan pelan-pelan kayak gini, macet-macetan, yang mana bisa jadi lebih boros ya kalau macet-macetan. Dan gue pakai AC juga. Tadi juga sempet coba-coba tarik di Grand Wisata, coba-coba tarik karena sekalian nyoba mobil gue juga di jalan kosong. Oke sih, gue cuma mau ngasih tahu kalian dong lagi macet-macetan, biar nanti kalian bisa terima hasil dari
konsumsi bahan bakar dari mobil gue ini. Oke, bye. Teman, odometer trip B udah menunjukkan 23 km. Gue dilihat 23 km dan gue mau langsung terus isi bensin lagi fullin. Nah, ini gue mau OTW nih ke tadi Vivo. Sekarang kita udah nyampe di pom bensin depan. Seperti biasa kita matikan dulu ya karena mau isi bensin lagi nih. Ya halo teman-teman. Setelah gua jalan tadi bukan sekitar sini, bener sih karena gua pakai trip B tadi 26 km. Akhirnya gua ngisi bensin lagi dan setelah gue isi bensin ternyata tadi gue fullin lagi itu sekitar 3,14 liter, yang mana kalau misalkan 26 km itu boleh disorot dulu deh biar pembuktian. Nah ini odometernya 26. Nah ini odometernya trip B nya 26 km ya. Dan tadi gue isi itu 3,14 liter, yang mana kalau dibagi 26 dibagi 3,14 itu dapat sekitar 8,2 km per liter. Ya menurut gua mobil ini ya boros sih, walaupun tadi memang kita macet-macetan. Dan balik lagi ke disclaimer gua awal, yang mana setiap mobil itu beda-beda walaupun sama-sama Civic FD, namun mungkin mobil gue ini yang spare partnya ada yang gimana, atau karena pengaruh ban gua yang gede tadi, dan jadinya mobil gue ini untuk dalam kota tadi dan juga termasuk macet-macetan tuh 8,2 km per liter. Oke. Mungkin sampai situ dulu video gue, dan makasih semuanya yang udah ngikutin, udah bantu nonton video gue, dan jangan lupa like dan subscribe channel gue karena kedepannya bakalan gue update lagi nih mobil gue. Oke, selamat malam teman-teman semua karena sekarang udah malam. Oke, bye.